Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah rahimakumullah, sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru, buya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di pagi hari diiringi dengan hujan, tentu berbeda dengan yang lain, karena semakin tinggi kesulitan, tantangan tentu semakin berat. Biasanya itu nilai juga semakin berbeda dengan yang biasa. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6. Buya, aku salah, aku tolong tunjukkan Buya. Ayat 160. Karena kecil paji tadi barek mengaji di muka guru. Memang barek. Ustaz-ustaz guru-guru awak banyak di Siko. Pak Ketua pernah sampai kemarin itu lebih kurang 30-an guru-guru. Ya. Kan ada beberapa yang barek tu mengaji di muka guru, menggalih penjahit di halaman toko gadang. Lebih ada penjahit adohnya jual. Kau penjahit nak buat jual-jual ni, berat ni berat. Tapi begitulah. Namun tetap kita jangan sampai tidak menyampaikan kalimah Allah. Kalau tidak sampai lo mengaji oleh sigo kan rugi sangat juga kita gitu kan. Makanya mohon maaf kepada tuan-tuan guru kasadanya. Apa kata Allah? Manja bil hasanah, siapa yang membawa kebaikan, falahu asyru amsalihah, balasannya 10 kali lipat. Cik babue dibalik 10. Berarti mudah berbuat kebaikan, mudah, tapi malakuan tu yang baik. Wa man jaa bisayyi'ah, siapa yang membawa kesalahan dan dosa, fala yujza illa mithlaha, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Kalau gadang dosa, gadang lo. Kalau kecil dosanya, kecil pula balasannya. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak dirugikan, tidak dianiaya sedikit pun. Ternyata berbuat kebaikan itu mudah, melakukannya itu yang sulit. Tunggu-tunggu, bisuak kabeko dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, karena istiqomah itu baik, banyak tantangan dan selalu ada rintangan. Tapi balasannya juga besar dalam pandangan Allah. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa siapa yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Jadi istiqamah itu balasannya surga. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam menjalankan kebaikan, terutama menjaga salat berjamaah. Satu. Yang kedua, melakukan kebaikan itu berat, balasannya besar dan gede dalam pandangan Allah. Apa contohnya? Sia yang memelihara salat sunnah 2 rakaat sehari semalam, man sabara ala thintain raka'atan min sunnati, siapa yang menjaga 12 rakaat itu salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, kan luar biasa itu. Salat sunnah 2 rakaat, sia yang selalu menjaga, mudah-mudah melakukannya itu yang baik, menjaganya itu. Apa saja yang 12 itu dalam hadis? 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau lupa tolong ingat ya Ibu ya. 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa tuh Ustaz? 2 rakaat sesudah maghrib.
2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa deh? 12. Sia yang menjago nan 2 balih itu, banallahu lahu baitan fil jannah, kata Rasul. Mudah-mudah melakukannya tuh. Dua dosa ini kadang-kadang ngalangannya bagi. Tiba masjid kadang orang lah kamai loh, gitu. Tapi janganlah kau masjid jadi kerja sedoe. Lah masuk waktu salat sunnah di rumah, boleh. Nawir buyutakum, hiasilah, terangilah rumahmu itu bisolah dengan solat. Jadi tidak harus di masjid salat sunnah itu. Di pasu aja ke rumah masjid salat sunnah. Awak tiba lah talambe, kau orang kamai awak berang lo bagi. Gitu. Kan ada juga tempat lain kayak gitu. Jadi kalau masuk waktu solat, boleh solat sunnah, boleh, sudah berlaku itu solat qabliyah. Ternyata berbuat kebaikan itu mudah, melakukannya itu kadang-kadang yang banyak kendalanya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan kebaikan itu. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Kemudian juga bahwa itu dalam satu hadis, dalam hadis yang lain banyak. Contoh yang lain, berbuat kebaikan mudah sekali. Siapa yang menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya, kata Rasul. Itu salat sunnah sebaru itu, belum yang wajibnya. Jadi mari kita istiqomah, baik yang di luar ataupun yang di dalam masjid, ataupun yang di rumah, ataupun yang di mendengar di dunia maya. Kenapa kita masjid kita pakai YouTube sekarang? Bapak Ibu, dakwah itu bukan hanya di sini. Jamaah awak mungkin memang 100-200 orang di masjid, sementara di luar sana itu ribuan, jutaan yang butuh ilmu. Di zaman Rasul kan tidak ada YouTube ini. Tapi sekarang ada, manfaatkan. Kalau tidak nanti awak akan dihisap, akan ditanya nanti di akhirat. Handphone awak itu nanti akan dihisap itu. Saja isi apa yang di-share di situ. Itu kan berbuat kebaikan itu. Jari jemari awak, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang lepas itu, tidak ada yang lepas. Jadi maka itu salah satu motivasi kita bidang dakwah di Masjid Al-Hijrah ini yang diamanahi kepada kita. Maka kita buat YouTube-nya agar dakwah itu lebih syiar. Kita buatlah Facebook-nya agar dakwah itu lebih syiar, lebih banyak diketahui oleh masyarakat, oleh manusia. Ternyata Islam itu tidak sempit, Islam itu tidak jahat. Kan banyak sekarang orang yang memojokkan Islam itu. Kita harus perangi itu juga. Dengan apa? Dengan kemampuan yang kita ada. Jadi mohon maaf kalau seandainya ada kadang-kadang apa YouTube tuh mencari ya situ. Jangan salah kaprah Bapak Ibu. Tergantung gunanya untuk apa. Kalau pisau silep awagian karena umur 5 bulan gitu kan, 4 bulan, ya salah guna, luka dia. Tapi kalau pisau silep kau nak penggunaan untuk motong kuku, untuk motong ini kan bermanfaat. Jadi teknologi tergantung siapa yang memanfaatkan. Kadang kan disalahkan juga itu. Nonton TikTok tidak boleh, Facebook tidak boleh. Kalau yang mungkaratnya tentu ya tidak boleh. Tapi kalau yang baiknya, kalau tidak diisi deh orang maksiat sedalahnya. Kapan kebaikan yang ada? Tadi ayat sudah dibacakan oleh Ustaz kita. Wataktumul haqq. Kan ada Ustaz Randi mana tadi ya? Wataktumul haq, jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Itu Bu ya, maknanya Bu ya. Mohon maaf kalau salah. Jadi tidak boleh disembunyikan kalau kita tahu kebenaran itu. Allahu minkum, mohon maaf terlebih dan terkurang, tersinggung dekat naik atau lantong dekat turun. Ila liqa fastabiqul khairat.
ngaji subuh tu kan tak boleh lama-lama. Tu enggak masalah, itulah selesai lah tu. Tapi kalau selesai itu tu ditaruhnya tu. Ya, baik. Silakan Tuan Janang. Afumikum ilal liqa wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.